Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, SHMHum, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kalimantan Utara. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang penuh berkah, di mana kita diajak untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah, serta memperbanyak amal kebaikan. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, memperbaiki diri, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, kedamaian, dan kemajuan bagi masyarakat Kalimantan Utara yang kita cintai. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingtong Ala SEMSI, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kalimantan Utara. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk semakin memperkokoh toleransi, menjaga persatuan, dan membangun Kalimantan Utara yang semakin maju dengan semangat kebersamaan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Terimbun Kaltara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan Ramadan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Terimbun Kaltara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membahas tema kultum kita pada kesempatan ini, yaitu meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan Ramadan. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat Islam, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan Ramadan ini menyia-nyiakan begitu saja segala perihal yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam-macam ragam keutamaan Ramadan, segala fadilah yang terdapat di dalamnya,
kita sebagai manusia berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari sholat, kemudian puasa, tadarus, dan amalan-amalia lainnya yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa Terimbun Kaltara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang perlu kita raih bersama. Ada 3 pokok atau 3 kado yang akan saya bahas di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah, ampunan atau maghfirah, dan masuk surga di dalam bulan Ramadan ini. Kado yang pertama adalah Ramadan sebagai bulan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Awwalu syahri Ramadana rahmatan, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ittaqum minan nar." Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan suatu yang sangat penting dan bisa mungkin seorang muslim meraihnya, sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi orang hamba di dunia dan di akhirat kelak. Bisa jadi seorang merupakan hamba yang taat, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba yang saat taat dan beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat, dan kemudian doanya diterima. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal dan protes. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah itu lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kisah tersebut juga dipertegas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Budala'u ummati la yadkhulunal jannata bi kasratin salatin wala siyamin, walaki yarhamuhumullahu ta'ala bi salamihi suduri wa sakhawatin nafsi wa rahmati li jami'il muslimin." Yang artinya, para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah memberikan rahmat mereka, sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi sesama muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan
berarti kita menomorduakan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itu kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kado yang kedua yaitu Ramadan sebagai bulan ampunan. Ada orang yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tanpa berlubang, tak ada tawa tanpa nangis. Begitu juga tak ada manusia yang tak bersalah, tak ada manusia yang tak khilaf, tak ada manusia yang tak berdosa. Semua manusia itu mempunyai kesalahan, kehilapan dan dosa. Namun manusia itu senantiasa berupaya untuk bagaimana semua dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa cara atau teknik yang dilakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dia diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa harus dilakukan dengan dasar iman wahtisaban. Apa artinya iman wahtisaban? Kita melakukan puasa, kita melakukan ibadah puasa karena kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Kemudian wahtisaban adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena mau dipuji, bukan karena dikatakan mau bahwa dia adalah ahli ibadah, tetapi semata-mata kita melakukan puasa karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan puasa karena ingin dipuji, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpuasa hanya menahan makan lapar saja, tetapi puasa tidak didasari dengan iman. Kita harus menjauhi apa yang membatalkan puasa, apa yang dapat menghapuskan segala nilai pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atsu." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita melakukan puasa ini dengan iman semata dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian melakukan salat lail atau salat tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Tribun Qiyamahu paman samahu wa qamahu imanan wahtisaban haraja min dzunubihi kayahu mi waladathu ummuhu. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian salat malamnya, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dan salat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, niscaya dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana baru dia dilahirkan dari ibundanya. Kemudian yang ketiga, beribadah pada malam Lailatul Qadar dan memperbanyak doa-doa di dalamnya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di mana saya berada. Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu sangat besar pahalanya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dalam sebuah firman-Nya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kalau dihitung tahun itu 83 tahun 4 bulan lamanya. Sekali kita beribadah di dalam bulan suci, di dalam bulan malam Lailatul Qadar itu seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam malam Lailatul Qadar ini, kita senantiasa memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa pengampunan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 terakhir Ramadan. Namun doa-doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita minta di dalam malam Lailatul Qadar ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang diijabah doa-doa umatnya. Kemudian yang ketiga, Ramadan sebagai bulan meraih surga dan pembebasan dari api neraka. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa. Kemudian yaitu izaja Ramadana putihat abawabul jannat wa gulifkat abawabul nari wa suffida tisaya syaiton. Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Az-Zuddin bil Abdissalam menjelaskan dibukanya pintu surga merupakan simbol atau imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga akan mendapatkan rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian menghindari semua perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang maksiat yang membawa dosa, sehingga seperti kita membelenggu setan. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amalan amalia yang dianjurkan dengan dasar iman dan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.